Pumpkin ini kaya banget sama antioksidan dan fiber. Ini mau apa sih kamu? Sangka diajak main lagi. Mau nggak? Doyan nggak? Kenapa sih digangguin? Dan dia doyan loh. Oke, dia doyan loh. Halo, apa kabar Cat Lovers? Ketemu lagi sama Om WP, nama saya Willy Priyoko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam untuk yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Moga-moga kalian semua berada dalam kondisi yang sehat dan gembira ya. Hari ini saya mau curhat tentang kondisi kesehatannya Kira. Jadi teman-teman, yang mau saya ceritain hari ini adalah problem kesehatannya Kira. Nih, yang sampai sekarang udah 5 bulan barengan sama geng gembrot. Aduh, ini kenapa anak kecil? Sini, nih, tuh, biarin main deh tuh sana. Nah, gangguin Leon sana biar nggak gangguin aku bikin konten tuh kayak gitu deh teman-teman ya. Jadi balik lagi, Kira itu diare sampai sekarang udah 5 bulan loh teman-teman. Kita bahas dulu deh ya, diare itu sebenarnya banyak banget penyebabnya teman-teman. Bisa karena makanan, bisa karena kondisi internal organnya, dan juga bisa karena stres. Biasanya kalau kucing kalian ngalamin diare yang ringan itu bisa diatasi hanya dengan bantuan probiotik aja teman-teman. Saya pernah ngerekomendasiin cukup pakai ini aja nih teman-teman ya. Nih, jadi pakai Lactobi kayak gini aja. Saya tuh selalu punya persediaan ini. Lactobi ini adalah probiotik, bukan obat sebetulnya, yang bisa ngebantu pencernaannya kucing-kucing yang lagi bermasalah. Itu bentuknya adalah sachet nih kayak gini. Nih, dan biasanya tuh lihat deh. Lactobi ini tuh sebetulnya adalah obat untuk bayi manusia ya. Kalian juga mungkin udah tahu. Nah, Lactobi ini tinggal dicampur sama air aja dan biasanya kucing tuh nggak menolak untuk mengkonsumsi ini karena ini sebetulnya rasanya enak teman-teman. Kira tuh udah saya cobain Lactobi dan ternyata nggak mempan. Tuh, Rumi tuh, iya gitu deh ya. Lagi ngebahas tentang pencernaannya Kira, terus dramanya adalah iya, aduh udah deh, sini kamu digendong aja. Ini adalah alasan kenapa Lilo tuh selalu saya pisahin dari Rumi, karena sampai sekarang juga ini problem lain ya. Nanti kita bikin episode khusus untuk curhat Om WP tentang kondisinya Lilo sama Rumi. Sekarang kan kita lagi ngomongin tentang diarenya Kira ya. Tadi sampai di mana tuh Dung? Sampai lupa. Probiotik Om. Iya, udah dikasih Lactobi, nggak beres juga. Terus akhirnya Kira tuh udah dibawa ke dokter teman-teman, dan udah dibawa ke laboratorium dari hasil fesesnya. Jadi dari pupnya itu udah pernah diperiksa dan ternyata memang sebetulnya nggak ditemukan parasit atau nggak ditemukan apapun di pencernaannya Kira. Makin bingung dong sama dokter. Kira itu diresepin obat waktu itu kalau nggak salah adalah Direa ya. Kalian tahu nggak sih Direa? Ada tablet tuh yang gede banget, yang biasanya adalah memang buat anjing sama buat kucing. Yang satu tablet tuh kalau nggak salah untuk anjing yang ukurannya, pokoknya Kira tuh cuma minum 1/4 aja sehari, plus dikasih antibiotik. Berjalan dan masih juga belum sembuh tuh dari dokter. Habis itu saya cobain banyak sekali obat teman-teman. Jadi termasuk ini nih. Nih, ini juga sebenarnya kalau kucing kalian diare ringan tuh bisa dicobain ini. Karena ini sebenarnya saya dapat dari dokter juga ya. Tapi ini tuh obat, logonya tuh hijau gini dan dijual bebas sebenarnya. Jadi saya curhat sambil ngasih tahu ya beberapa alternatif yang bisa ngebantu perbaikan pencernaan kucing kalian kalau sedang diare. Yang pertama bisa cobain Lactobi ini atau ini Guanistrap ini. Guanistrap ini harganya murah banget. Kalau nggak salah satu botol gini harganya cuma 16.000, dan ini tuh sebetulnya bukan obat keras ya. Jadi bisa dibeli. Logonya tuh hijau gitu. Teman-teman, udah saya kasih ini juga Kira ya, dipipetin. Permasalahannya Kira tuh sebetulnya adalah Kira tuh nggak bisa minum obat cair teman-teman. Jadi Kira itu kalau dikasih obat cair, reaksinya tuh selalu memuntahkan obatnya sampai mulutnya tuh berbusa-busa. Jadi saya punya masalah nih dengan obat cair. Jadi mungkin Guanistrap ini tuh berguna untuk pencernaannya, tapi saya nggak bisa masukin ke badannya Kira. Karena Kira itu lebih suka dikasih obat, lebih mudah buat saya ngasih obat yang bentuknya kapsul atau tablet ke Kira. Nah, kalau Cimoy ini sih, aduh jangan. Iya, apa? Berasa diomongin ya. Kalau Cimoy itu nggak bisa dimasukin obat apa-apa. Jadi mau kapsul, mau sirup, apa segala macam. Nah, ini tuh.
berantem lagi, ribut kayak gini. Itu teman-teman. Jadi saya tuh udah nyobain Direa tuh kalau nggak salah produksi Australia. Jadi pokoknya saya udah coba cari obat diare yang bisa saya temukan bebas ya di produksinya Australia udah pernah saya cobain, produksi Amerika udah saya cobain, ini Guanistrep yang murah udah saya cobain, Lactobi udah saya cobain, obat dokter udah saya cobain, pokoknya semuanya udah deh teman-teman ya. Nah tapi nggak sembuh-sembuh juga sampai sekarang, sampai saya konsultasi lagi sama dokter. Memang pemeriksaannya tuh belum sampai diperiksa organ internalnya ya teman-teman ya. Tapi dokter tuh menyarankan saya untuk coba ganti makanannya Kira gitu. Jadi Kira itu memang kalau saya pantau nggak bisa makan makanan wet food tuh udah pasti nggak bisa. Jadi dia hanya bisa makan dry food. Dry food yang saya kasih ke Kira tuh udah berbagai macam yang memang khusus untuk pencernaan. Dan nggak bener juga teman-teman. Jadi saya coba Royal Canin Gastro tetap sama. Saya coba Royal Canin, masih ada tuh bahkan sampai nggak kemakan. Royal Canin Digestive. Jadi ternyata Royal Canin tuh punya dua jenis ya teman-teman ya. Ada Royal Canin Gastro, ada Royal Canin Digestive. Dan dua-duanya ternyata tetap nggak memperbaiki kondisi pupnya juga. Kira tuh kondisi pupnya ya teman-teman ya, yang paling parah adalah levelnya tuh dia bisa cair banget kayak pipis ya. Ke pupnya itu kayak pipis. Dan yang kalau parah banget yang bener-bener kerannya nggak bisa dikontrol gitu. Jadi Kira tuh separah itu ya, jadi bisa yang tiba-tiba berceceran karena dia nggak bisa kontrol dan bener-bener cair. Udah parah banget deh, segala obat udah saya cobain dan saya udah nggak ngerti lagi. Tolong kalau misalnya kalian punya solusi buat saya ya, makanan udah saya cobain tapi masih belum selesai sampai sekarang. Kemarin itu ada yang nyobain, coba dikasih ini. Ini sejujurnya saya belum bisa kasih update sih ya karena ini baru nyampe banget. Jadi ada Royal Canin ternyata punya varian khusus Sphinx. Ini sampai sebenarnya saya beli, tapi ini baru datang banget. Jadi nanti mungkin akan saya update apakah Royal Canin ini cocok buat Kira ya. Nah, tapi sebelum ini sekarang yang bikin kondisinya Kira itu agak lebih normal adalah kalau Kira itu dikasih makanan yang grain free, teman-teman. Jadi dokter tuh nyaranin coba diganti makanannya jadi makanan grain free. Dan ternyata begitu makanannya diganti grain free, saya agak lebih lega, teman-teman. Jadi pupnya memang belum seperti kucing-kucing normal gitu ya, yang bentuknya tuh nggak lembek, nggak padat, tapi gitu. Tapi akhirnya Kira itu kerannya bisa terkontrol kalau saya kasih makanan grain free. Saya tuh ngasih makanan grain free-nya adalah ini. Ini Kitchen Flavor, tuh dia tuh tahu banget Kitchen Flavor yang grain free atau Brave Free. Jadi Brave Free juga kemarin saya coba kasih dan aman. Nih, kalau yang ini sih tidak ada masalah nih. Tuh. Nih, kita main-main dulu lah sama Lilo ya. Gitu teman-teman, kondisinya sih sebetulnya membaik, tapi ya belum optimal gitu. Jadi sekarang saya kalau misalnya teman-teman punya solusi, kira-kira apa obat yang belum saya cobain? Pokoknya Lactobi udah, Direa udah, terus ini udah nih, Guanistrep ini udah. Terus probiotik tuh juga udah. Terus kapsul-kapsul dia Jadi sebenarnya yang bandel tuh yang kecil. Dan yang bisa ngeladenin yang kecil itu cuma Kira. Jadi Kira ini tuh manis banget teman-teman. Jadi Cimoy itu sebel sama dia. Kalau Rumi udah nggak perlu di ini ya. Rumi sih udah deh ya, musuh udah kalau mana kecil ini. Leon juga nggak bisa ngeladenin, jadi yang bisa ngeladenin tuh benar-benar cuma Kira doang. Kamu tuh nakal, soalnya ini anak kecil ini nakal nih. Tuh, kayak begitu. Sampai di mana tadi? Iya, pokoknya semua udah saya cobain, teman-teman. Jadi sekarang itu sejujurnya saya belum nemuin gimana caranya untuk memperbaiki pencernaannya Kira supaya membaik gitu ya. Emang parah banget ya. Kamu tuh caper deh. Ini video ini akhirnya orang nontonin kamu, bukan nontonin Om WP curhat nih, anak kecil. Bukan nontonin Om WP curhat ini nih. Udah cepet banget ya gedenya hidungnya. Iya. Udah dong berhenti dong. Nggak usah gede-gede boleh nggak?
Boleh nggak? Segini terus tapi Iya. seru nggak ya Om? Nah, terus saya tuh ngeliatin YouTube gitu ya, teman-teman ya, YouTube di luar negeri sebenarnya. Sama kemarin saya ngobrol sama teman saya yang anjingnya bermasalah juga, dan menurut dia yang bisa menolong dia adalah pumpkin. Jadi ini saya lagi coba ini, teman-teman. Belum tahu ya, saya belum tahu seberapa berkhasiatnya pumpkin ini buat Kira. Ini adalah usaha terakhir saya nih yang mau saya kasih lihat ke kalian ya. Karena katanya pumpkin ini tuh udah banyak banget yang ngebuktiin kalau dia bisa bisa memperbaiki kondisi pencernaan yang lagi kena diare. Jadi pumpkin ini tuh katanya untuk kucing sembelit bagus, untuk kucing diare bagus. Saya ini adalah pertama kali nyobain. Segini tuh saya beli di online ya. Saya nggak ke pasar ya teman-teman ya. Saya nggak ke pasar. Ini segini harganya 25.000. Tapi katanya sih cuman butuh sedikit banget untuk sekali makan. Yang praktis sebetulnya kalau kita bisa kasih pumpkin kalengan katanya. Cuman nyari pumpkin kalengan yang murni, yang nggak ada campuran-campurannya itu susah banget. Jadi sekarang ya, kita cobain ya. Ini saya juga nggak tahu sebenarnya. Kalian tahu nggak sih, menurut kalian ini udah mateng atau belum? Dung, ini menurut lu udah mateng apa belum? Mateng sih Om. Mateng ya? Ini saya nggak tahu nih teman-teman ya. Jadi ini Bismillah bener, ya, Om. Bismillah ya. Ini bener-bener saya baru nyobain pertama kali si pumpkin ini. Jadi nggak tahu nih, even cara motongnya pun nggak tahu ya bener atau enggak. Masih keras sih ini ya. Tuh. Pumpkin ini tuh katanya kaya banget sama antioksidan dan fiber, teman-teman. Tuh, kayaknya sih belum terlalu mateng ya, Dung. Tapi nggak apa-apa deh, kita cobain aja ya, teman-teman. Ini kita kupas dan nanti direbus. Kita lihat sih apakah Kira tuh doyan atau nggak. Kayaknya belum terlalu mateng sih. Ini mau apa sih kamu? Itu buat Kira, bukan buat kamu. Iya, ini masih keras nih. Gitu ya teman-teman ya. Ini nanti saya akan coba kasih. Jadi mungkin di video ini saya cuma bisa ngasih lihat apakah Kira seneng atau enggak. Nih, ini mau apa tuh, disangka diajak main lagi. Sementara Kiranya cuma ngeliatin doang. Ini saya kupas dulu. Kira, kamu doyan nggak? Coba kita lihat ya, kalau misalnya dikasih mentah dia doyan atau enggak. Pasti nggak doyan sih. Kalau doyan, ajaib banget nih. Nih, kamu mau nggak? Tapi Kira tuh suka ajaib, teman-teman. Doyan nggak? Tuh, coba. Kenapa sih digangguin? Dan dia doyan loh. Oke, dia doyan loh. Ntar ya, direbus dulu ya. Oke, artinya nih sebenarnya ada harapan nih, teman-teman. Ada harapan buat saya, moga-moga Kira doyan sama pumpkin ini ya. Karena kelihatannya sih, kalau yang lain udah pasti nggak doyan. Dimakan kok tuh Om? Iya, tapi bentar ya, ini kan keras ya. Direbus dulu ya, Nak. Ini coba ya, kita rebus sebentar. Sekali lagi ya teman-teman ya, ini adalah usaha terakhir saya nih sekarang. Paling update untuk ngeberesin problem pencernaannya Kira dengan pumpkin ini. Moga-moga sih dia aman ya. Ini sambil saya ngerebus pumpkinnya. Lah, ini yang kecil juga doyan. Kita lihat ya, geng Ngomrat mau ngapain, lagi pada ngapain ya nih. Tuh, nih, si Pito nih, tuh, ada di dalam kardus ini. Main-main ya tuh. Alah. Terus ini, Cimoy juga kemarin abis saya bawa dari klinik teman-teman. Jadi EGC-nya tuh kambuh. Udah diperiksa sama dokter, jadi cuman kemarin disuntik aja untuk perbaiki imun badannya aja. Terus ini sehat-sehat aja. Kecuali emosinya aja nih yang tidak stabil ya. Kalau Kakak Rumi tuh emosinya tidak stabil ya. Emosinya tidak stabil. Terus ini, tuh tidur. Ini. Leong. Siapa yang kangen sama Leon nih? Leon. Nih kita lihat nih. Saya tuh ngerebus pumpkin pakai api kecil gitu aja. Saya nggak tahu nih ya. Ini sekali lagi ya teman-teman ya. Ini tuh eksperimen aja. Coba ngasih pumpkin ke Kira. Apakah dia bisa memperbaiki pencernaannya atau enggak, tuh bentuknya adalah kira-kira kayak gitu. Kalau ada proses yang menurut kalian Om WP harus perbaiki, tulis di kolom komentar ya, teman-teman ya. Nih. Ini sebenarnya masih keras sih. Jadi kayaknya kalau saya mesti enggak, tuh yang udah mau tuh ya. Pumpkin ini tuh katanya antioksidannya tinggi, vitamin A, vitamin C, vitamin E-nya tinggi. Terus sama serat sebenarnya yang membantu Ya, nahan ya, Om.
Jadi katanya pumpkin ini tuh bisa ngebantu kucing susah pupuk dan bisa membantu kucing yang justru diare gitu. Oh ternyata gampang dihancurin ya? Enggak, oh iya ya. Iya. Nggak usah terlalu lama juga. Nggak terlalu lama. Nih. Oh, direkomendasiin ya kalau saya ngelihat ke video-video di luar negeri itu sih nggak usah terlalu banyak, sedikit aja. Jadi ini nanti sisanya bisa disimpan di kulkas buat ntar malam. Kayaknya ini juga terlalu banyak sih, hanya untuk Kira. Terus agak panas aja nih ya, belum tentu Kiranya mau. Kira, kita tunggu dia agak dingin baru coba kasih ke Kira ya. Kira. Tuh. Iya kan? Hadir di sini. Nih, Kak Rumi mau. Nggak bakal mau, aku udah tahu kalian. Ini cuma Kira pasti yang doyan. Untungnya kayaknya Kira akan doyan sih, teman-teman. Coba nggak saya campur pakai apa-apa dulu ya nih, teman-teman ya. Nih, segini aja dulu. Moga-moga dia doyan nih. Nih, nah, coba. Tuh, diaduk-aduk sama dia. Nih, kita lihat ya. Apakah dia doyan atau enggak tuh. Dimakan, Nak? Ini diliatin sih sama ini apa nih penonton? Masih Makan, panas Nak? kali ya, Om? Enggak tuh. Oh, yang putih Dicolek-colek ininya. di kukunya. Nah, doyan dia, teman-teman. Alhamdulillah. Ya. Moga-moga asal masuk aja dulu. Jangan ditonton dong. Ini mah ditonton sih. Adanya kan jadi bingung. Penontonnya nyeremin lagi Kata ya. Kira, ini Diplototin ya. kenapa gue ditontonin gini sih? Nih. Ayo dimakan. Agi. Nih. Enak kan? Nih. Dia mau ternyata nggak dicampur ya. Kalau konten-konten kucing yang di luar negeri, mereka pakainya tuh pumpkin kalengan, teman-teman. Mau tuh, Om? Mau, iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, moga-moga ya teman-teman ya. Ini jadi sekarang saya tuh buat Kira kasihnya adalah makanannya grain free. Sekarang Om WP tuh lagi cobain 2 sebenarnya ya. Jadi dia sekarang masih makan dry food grain free. Dicampur sama ini sekarang karena dia doyan akan saya kasih ini. Terus nextnya mungkin akan saya cobain ini si Royal Canin Sphinx ini karena belum pernah saya cobain. Tapi kayaknya ini akan saya tunda dulu deh ya, ngelihat apakah si pumpkin ini tuh bisa bekerja dengan baik. Dia doyan, teman-teman. Ini bisa saya simpen nih. Ayo, Nak, dimakan, Nak. Bantuin doa ya. Ini moga-moga ini usaha terakhir untuk perbaikan pencernaannya Kira pakai labu. Bener-bener bisa resultnya bagus. Amin. Tuh, mau dia. Untungnya tuh Kira tuh gampang nih kayak begini-begini. Ayo dimakan. Oke, ya ini sebetulnya curhat saya tentang kondisi kesehatannya Kira, terutama untuk kondisi kesehatan pencernaannya, teman-teman. Dan ternyata eksperimen untuk kasih pumpkin ke Kira tuh lumayan. Jadi yang lain-lain nggak doyan, kayaknya Kira nih masih doyan. Nanti saya akan update apakah resultnya pumpkin ini benar-benar ada dan terasa di pupupnya ya, teman-teman ya. Karena saya belum bisa ngasih laporannya karena ini baru banget dimakan. Terima kasih banyak udah nonton konten ini sampai habis. Salam untuk semua bos bulu di mana-mana, sehat dan gembira. Saya Willy Priyoko. Bye-bye, teman-teman. Sebagai penutup, coba kita lihat apakah Pito mau tuh nih cobain. Doyan nggak? Nggak doyan kan? Nih, coba Rumi. Doyan nggak? Cimoy. Pada nyamperin Tapi bingung lihat. Kira makan apaan sih? Kenapa dia doyan banget?